Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nafarti dengan NIM 2018-074. Di sini saya akan melakukan praktikum patologi klinik blok 19, di mana kita akan melakukan fungsi vena, kapiler, hitung trombosit, dan retraksi bekuan. Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan menurut 6 langkah WHO dan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, handscoon, dan jas lab. Pertama, kita melakukan fungsi kapiler, di mana kita memilih dulu antara jari kedua, 3, dan 4, tidak pada jari kelima dan ke pertama. Itu untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak pada tumit ataupun daun telinga. Setelah itu, kita pilih jari yang cukup baik, di mana tidak ada bekas luka atau luka dan vaskularisasinya bagus. Kita massage jari yang akan ditusuk. Setelah itu, kita melakukan asepsis dengan alkohol swab. Tunggu sampai kering. Di sini kita menggunakan lancet yang berbentuk pipi. Setelah kering, kita tusuk. Kita hapus darah dengan menggunakan kapas kering, tapi tidak dengan unsur penekanan. Baik, pemeriksaan fungsi kapiler selesai. Selanjutnya, fungsi vena. Di sini kita perhatikan dulu posisi tangan pasien. Diusahakan tangan pasien dalam posisi senyaman mungkin. Selanjutnya kita cari venanya. Jika tidak terlihat atau kurang jelas, kita suruh pasien untuk mengepalkan tangan. Baik, di sini sudah terlihat, kita pasang turniket. Turniket ini tidak boleh terlalu kencang dan pemasangannya itu tidak boleh melebihi 1 menit. Kita lihat venanya, ketika sudah terlihat, mundur setengah sentimeter dan melakukan tusukan dengan derajat 10-30. Untuk orang gemuk, biasanya venanya itu lebih dalam. Setelah itu, kita tusuk. Bagaimana kita memastikan apakah tusukan kita benar atau tidak? Di sini kita akan merasakan seperti masuk ke ruang kosong atau menembus kertas, atau tidak ada darah yang keluar. Nah, kalau ada darah yang keluar, itu tandanya sudah masuk pada lumen. Ketika sudah masuk pada lumen tapi darahnya tidak keluar, kita bisa tarik atau mundur sedikit. Nah, ketika sudah selesai, kita ganti tangan dengan tangan kiri dan usahakan jarumnya itu tidak melayang. Setelah selesai, ambil darah secukupnya. Nah, kita tutup speed, simpan ke tabung penyimpanan. Kita lepaskan turniket. Selanjutnya, pemeriksaan hitung trombosit, di mana di sini kita menyediakan tabung yang berisi EDTA dan amonium oksalat 1%. Disediakan pipet Thoma yang berskala 0,5, 1 dan 101 yang memiliki biji berwarna merah. Disediakan juga selang dan squid untuk pengambilan darah dan amonium oksalat. Baik, pertama kita bilas pipet Thoma dengan menggunakan amonium oksalat. Lalu elap. Kita ambil lagi darah EDTA secara perlahan sampai batas 0,5. Kita lap dari atas ke bawah. Kita ambil lagi amonium oksalatnya sampai batas 101. Setelah itu kita aduk. Dan buang sekitar 2-3 tetes sambil mempersiapkan kamar hitung. Kita bersihkan dulu. Lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali untuk menentukan kamar hitungnya. Setelah itu, teteskan darah dari pipet Thoma ini ke kamar hitung secara perlahan atau sedikit. Teteskan bukan pada selokan, melainkan pinggir-pinggirnya. Setelah selesai, kita lihat di bawah mikroskop. Karena ini sediaan basah, maka kondensor diturunkan dan diafragma ditutup. Kita bisa lihat untuk satu bidang besar di tengah dengan pembesaran 10 kali dan 5 bidang sedang di tengah dengan pembesaran 40 kali. Dengan ciri dari trombosit itu warnanya agak gelap atau kehijauan. Di sini kita tunggu dulu sediaannya itu atau cairan itu stabil. Setelah itu kita lihat. Baik, di sini ada 10 sel
trombosit, dimana untuk penghitungannya itu pertama kita cari dulu faktor dengan rumus sepervolume kali pengenceran. Pengencerannya itu 200, jadi sama dengan 10.000. Nah, untuk jumlah trombositnya, rumusnya itu faktor dikali dengan jumlah sel. Faktornya 10.000 dikali dengan jumlah selnya 10 sama dengan 100.000 sel. Nah, untuk interpretasinya itu trombositopenia. Selanjutnya, retraksi bekuan. Di sini kita sediakan dulu tabung sentrifuge yang akan diisi darah 5 cc. Tabungnya itu harus yang berbahan plastik, tidak kaca, karena kalau kaca dia akan lebih memudahkan trombositnya menempel. Kita isi darah sebanyak 5 cc dan masukkan tusuk. Tunggu 2-3 jam sampai membeku. Ketika sudah membeku, kita lihat konsistensinya apakah kenyal ataupun rapuh. Kalau kenyal, dia akan melengket dan tidak mudah runtuh atau hancur. Ketika dia rapuh, dia akan sulit menempel dan mudah hancur. Kita lihat konsistensinya, sini kenyal, kita simpan ke tabung sentrifuge yang lain. Sisanya kita masukkan ke alat sentrifuge dalam keadaan yang seimbang. Tunggu beberapa saat. Kita lihat di sini sisa serumnya itu 3 cc. Dengan 1 cc paling bawah itu merupakan bekuan darah. Jadi totalnya 2 cc. Kita masukkan ke rumus, jumlah serum yang ada 2 cc dibagi dengan jumlah darah yang diambil 5 cc kali 100% sama dengan 40%. Nah, untuk hasil yang disebutkan, persentase serumnya 40% dan konsistensinya kenyal. Berikut praktikum saya. Terima kasih.